Yang pertama adalah bagaimana variabel diukur. Pengukuran adalah pemberian angka atau simbol lain pada karakteristik atau atribut objek menurut serangkaian atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Objek meliputi orang, unit bisnis, strategis perusahaan, negara, sepeda, gajah, atau yang lainnya. Contoh karakteristik objek adalah kecenderungan mencari gairah, motivasi berprestasi, efektivitas organisasi, kenikmatan berbelanja, dan juga seterusnya. Selanjutnya adalah definisi operasional. Pengoperasionalisasian dilakukan dengan melihat dimensi, aspek, atau sifat perilaku yang dilambangkan oleh konsep. Hal ini kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati dan diukur, sehingga dapat mengembangkan indeks pengukuran konsep. Pengoperasionalisasian suatu konsep melibatkan serangkaian langkah. Langkah pertama adalah membuat definisi konstruk yang ingin diukur, kemudian perlu diberikan isi pengukuran, yaitu instrumen, satu atau lebih item, atau pertanyaan. Yang benar-benar mengukur konsep yang ingin diukur harus dikembangkan. Nah, selanjutnya adalah format respons, misalnya skala penilaian 7 poin. Operasionalisasi dimensi dan elemen. Contoh-contoh rasa haus dan kebutuhan akan kognisi menggambarkan bagaimana konsep-konsep abstrak dioperasionalkan dengan menggunakan elemen-elemen yang dapat diamati dan diukur, seperti jumlah minuman yang dikonsumsi orang untuk menghilangkan rasa haus, dan sejumlah mana orang lebih menyukai masalah yang rumit daripada masalah yang sederhana. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa meskipun hanya satu item yang diperlukan untuk mengukur rasa haus, seperti berapa banyak minuman yang Anda minum untuk menghilangkan dahaga. 34 item diperlukan untuk mengukur kebutuhan akan kognisi. Ke-34 item ini diperlukan karena jika kita menggunakan lebih sedikit dari 34 item ini, skala pengukuran kita mungkin tidak akan mewakili seluruh domain atau alam semesta. Kebutuhan akan kognisi. Dengan kata lain, pengukuran kita mungkin tidak akan mencakup serangkaian item atau elemen yang memadai dan representatif. Akibatnya, pengukuran kita tidak akan valid. Dengan demikian, pengukuran kebutuhan akan kognisi yang valid berisi 34 item, meskipun kebutuhan akan kognisi adalah konstruksi satu dimensi. Selanjutnya, mengoperasionalisasikan konsep motivasi berprestasi. Multidimensi. Penggunaan skala yang ada. Skala pengukuran memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, skala ini menghemat banyak waktu dan tenaga. Yang kedua, skala ini memungkinkan Anda untuk memverifikasi temuan orang lain dan mengembangkan hasil kerja orang lain. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengukur sesuatu, lihat apakah pengukuran tersebut telah dilakukan sebelumnya dan kemudian gunakan ukuran ini. Sesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda kapanpun diperlukannya. Pastikan Anda mendokumentasikan penggunaan skala pengukuran yang ada dengan benar. Selanjutnya itu kita harus mengembangkan ukuran sendiri. Ini berarti kita harus menguraikan konsep motivasi berprestasi menjadi perilaku atau karakteristik yang dapat diamati seperti yang dijelaskan secara rinci di bawah ini. Yang pertama, dimensi dan unsur motivasi berprestasi. Dimensi, aspek atau karakteristik perilaku yang kita harapkan dapat ditemukan pada orang-orang dengan motivasi berprestasi tinggi. Mereka mungkin memiliki 5 karakteristik umum berikut yang akan kita sebut sebagai dimensi. Yang pertama yaitu mereka akan terdorong oleh pekerjaan, yaitu mereka akan bekerja hampir sepanjang waktu untuk memperoleh penghasilan. Kepuasan karena telah mencapai dan menyelesaikan. Banyak di antara mereka yang pada umumnya tidak berminat untuk bersantai dan mengalihkan perhatian mereka kepada hal lain selain aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Karena mereka selalu ingin berprestasi dan mencapai sesuatu. Mereka lebih suka bekerja sendiri daripada bekerja sama dengan orang lain. Dengan pikiran dan hati yang tertuju pada pencapaian dan prestasi, mereka lebih suka terlibat dalam pekerjaan yang menantang daripada pekerjaan yang mudah dan membosankan. Namun, mereka tidak ingin mengambil pekerjaan yang terlalu menantang karena harapan dan kemungkinan pencapaian dan prestasi dalam pekerjaan tersebut tidak akan terlalu tinggi. Selanjutnya, mereka ingin tahu bagaimana kemajuan mereka dalam pekerjaan mereka. Artinya,
Mereka ingin mendapat umpan balik secara langsung dan tersirat dari atasan, kolega, dan terkadang bahkan dari bawahan mereka untuk mengetahui bagaimana kemajuan mereka. Yang selanjutnya yaitu elemen of dimension. Di element of dimension ini ada 5 elemen. Yang pertama, elemen of dimension pertama yaitu elemen dimensi perilaku seorang yang didorong oleh pekerjaan. Ini mencakup 3 aspek utama, yaitu bekerja secara terus-menerus, lalu enggan mengambil cuti, dan tekun dalam menghadapi kegagalan. Ini bisa diukur dengan menghitung jumlah jam yang dihabiskan untuk bekerja, baik di tempat kerja maupun di rumah. Ketekunan ini dapat diukur dari seberapa sering seseorang bertahan meskipun menghadapi kegagalan. Sementara itu, frekuensi dan alasan pengambilan cuti juga mencerminkan dedikasi seseorang terhadap pekerjaan. Variabel-variabel ini menempatkan seseorang pada spektrum motivasi kerja dari yang paling tidak hingga yang sangat didorong oleh pekerjaan. Yang kedua, elemen of dimension 2, yaitu tingkat keengganan bersantai bisa diukur dengan menanyakan kepada orang tentang hobinya. Seberapa sering mereka memikirkan pekerjaan saat jauh dari kantor dan bagaimana mereka bisa menghabiskan waktu di luar pekerjaan. Mereka bisa bersantai, biasanya tidak memikirkan pekerjaan di rumah dan menghabiskan waktu dengan hobi, kegiatan rekreasi atau aktivitas sosial. Berdasarkan ini, karyawan bisa ditempatkan pada spektrum dari yang sangat rileks hingga yang kurang rileks. Yang selanjutnya yaitu elemen of dimension 3, yaitu individu dengan motivasi berprestasi tinggi biasanya cenderung tidak sabar terhadap ketidakefektifan dan enggan bekerja dengan orang lain. Tetapi tidak semua orang ini memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, dan beberapa mungkin lebih toleran terhadap ketidakefektifan dan lebih terbuka untuk bekerja dengan siapapun. Ketidaksabaran ini bisa diukur melalui pengamatan perilaku. Yang selanjutnya yaitu elemen of dimension 4, yaitu semangat seseorang dalam mencari pekerjaan menantang bisa diukur dengan menanyakan preferensi jenis pekerjaan mulai dari yang monoton hingga yang menantang. Karyawan yang memilih tingkat tantangan sedang cenderung lebih termotivasi untuk berprestasi dibandingkan dengan mereka yang memilih pekerjaan yang terlalu rutin atau sangat menantang. Orang yang berorientasi pada prestasi cenderung realistis, memilih tantangan yang dalam jangkauan mereka. Sementara itu, individu dengan motivasi berprestasi rendah cenderung memilih pekerjaan yang lebih rutin. Yang terakhir yaitu elemen of dimension 5. Individu yang menginginkan umpan balik akan mencarinya dari atasan, rekan kerja, dan bahkan dari bawahan. Umpan balik baik positif maupun negatif ini bisa membantu mereka memahami pencapaian dan area yang perlu diperbaiki. Dengan melacak frekuensi pencarian umpan balik selama periode tertentu, individu ini bisa ditempatkan pada spektrum dari mereka yang sering mencari umpan balik hingga yang tidak pernah mengoperasionalkan konsep motivasi berprestasi. Memungkinkan pengukuran yang dapat diulang. Meskipun ada risiko mengecualikan elemen yang penting atau tidak memasukkan elemen yang tidak relevan. Lalu ada what operationalization is not. Jadi sama pentingnya dengan memahami apa itu operasionalisasi, juga penting untuk mengingat apa yang bukan operasionalisasi. Operasionalisasi tidak menggambarkan korelasi konsep tersebut, misalnya kesuksesan dalam kinerja tidak bisa menjadi dimensi motivasi berprestasi, meskipun orang yang termotivasi kemungkinan besar akan menemukan dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, motivasi berprestasi dan kinerja atau kesuksesan mungkin sangat berkorelasi. Lalu ada review of operationalization. Jadi sejauh ini kita telah mengkaji bagaimana mendefinisikan konsep secara operasional. Dan operasionalisasi ini diperlukan untuk mengukur konsep abstrak dan subjektif seperti perasaan dan sikap. Variabel yang lebih objektif seperti usia atau pendidikan tingkat nasional mudah diukur melalui pertanyaan sederhana, lugas, dan tidak harus dioperasionalkan. Kami telah menunjukkan bahwa operasionalisasi dimulai dengan definisi konsep. Langkah selanjutnya adalah menemukan atau mengembangkan pertanyaan tertutup
yang memadai yang memungkinkan untuk mengukur konsep dengan cara yang andal dan cara yang sah.